Karena Man City itu menyebalkan. Yang lain menurut saya ya cuma kembangan-kembangan figuran-figuran lah. Loh, Manchester City juga suka jelek-jelekin Liverpool. Insiden dia dengan David Beckham di Piala Dunia sampai Beckham itu dikena kartu merah itu kan. Salah sendiri pindah dari Atletico Madrid. Berjumpa lagi dengan saya Arianda Ahmad dan juga pengamat olahraga kita Bo Ananto di podcast Main Bola Radar Jogja Podcast Channel. Kali ini kita akan membahas pertandingan Liga Champions kembali, yaitu adalah Manchester City versus Atletico Madrid. Ya. Ini sebenarnya waktu kita ngebahas podcast yang sebelumnya, kita sebenarnya ngunggulin dua tim ini untuk masuk istilahnya 4 besar lah. 4 besar, ya. Tapi sepertinya salah satunya harus pulang. Ya. Lebih duluan. Ya seperti. Bentar, saya mau tanya dulu. Gimana? Kalau misalnya Manchester City, Atletico Madrid, ini seru nih. Ini pertandingan yang saya suka soalnya. Yang ditunggu-tunggu kan? Iya, karena salah satu yang saya suka. Dukung mana? Saya. Bung Ananto. Kalau saya secara dukung lo ya? Ya. Dukung, bukan prediksi. Bukan prediksi. Kalau saya itu lebih condong ke Atletico. Wah, kenapa? Karena Man City itu menyebalkan. Wah, nyebelin kenapa? Menang terus. Iya sih. Saya kasih tahu. Saya itu kalau di Liga Inggris, saya dukung Chelsea. Iya, betul. Kalau di Liga Spanyol, saya dukung Madrid. Kalau di Liga Italia, sebenarnya saya dukung Inter Milan. Nah, jadi itu normal ya. Jadi itu normal sebenarnya ya. Kalau Manchester City kalah sih sebenarnya nggak apa-apa. Nah, tapi kenapa tuh menyebalkan kenapa? Ya kita kan biasanya begini kan, kalau misalnya ada sebuah tim yang terus-menerus menang, terus kemudian dia mendominasi dari awal sampai akhir, kita sebel juga kan. Sebel sama Manchester City-nya apa sama Pep Guardiola-nya? Enggak, ini kita bukan bicara masalah MCT gitu kan, di semuanya gitu kan. Misalnya Barca itu berapa musim dia terus-menerus mendominasi Liga Spanyol ya. Kita sebel juga. Ini nggak ada tim lain toh di Spanyol selain berarti Barca. Sebel gitu juga dong sama Real Madrid. Sama. Sama. Loh, kalau sebagai pencinta sepak bola, ya. Dukung tim mana? Kalau saya dari kecil. Saya dari kecil tuh Liverpool. Oh, memang dukung Liverpool. Yang pertama Liverpool, yang kedua AC Milan. Itu saja. Okay. Yang lain menurut saya ya cuma kembangan-kembangan figuran-figuran lah. Pembahasan. Ya, sorry aja karena dari awal memang saya mengikut dari kecil, waktu saya masih belum tua masih. Sekarang juga masih belum tua. Ya tua. Cuman old. Jadi tim pertama kali ya saya nonton sepak bola di live di TV, yang pertama kali saya tonton tim luar itu ya Liverpool. Nah, Liverpool itu dari awal saya tahunya ya Liverpool tahun 80-an itu kan semuanya juaranya Liverpool terus ya. Nah, itu saya terobsesi juga dengan Liverpool. Ternyata tim ini hebat sekali dan setelah itu mereka tenggelam kan. Iya, muncullah Manchester United. Nah, muncullah MU, Chelsea, Arsenal, kemudian sekarang MCT kan. Nah, tapi sekarang kembali lagi di eranya Jurgen Klopp. Ini sudah mulai muncul lagi. Itu kalau ditanya dari tim favorit saya ya Liverpool sama AC Milan. Tapi kalau ditanya Manchester City apa Atletico Madrid, saya pegang Atletico Madrid karena Manchester City menyebalkan. Yang pertama itu. Yang pertama itu. Jadi sorry bagi penggemar MCT. Pilihan kita ini beda-beda. Iya, betul. Nggak apa-apa. Loh, Manchester City juga suka jelek-jelekin Liverpool. Iya, sama lah. Sama aja lah dia. Jadi itu kan sesuai selera ya. Iya. Sesuai selera. Biasanya gini kan, kalau tim favorit itu tergantung dari masanya, maksudnya Rian kelahiran tahun berapa gitu. Kemudian waktu muda, waktu dia Rian SMA gitu kan. Muncul tim ini yang mendominasi, pasti sukanya tim itu biasanya. Pasti sukanya tim itu. Ya, saya suka Chelsea gara-gara waktu itu zamannya Claudio Ranieri. Pertama kali muncul Roman Abramovich. Nah, betul. Wow, waktu itu saya zamannya Didier Drogba, Jose Mourinho ya. Iya, Jose Mourinho, terus sebelum Jose Mourinho kan Claudio Ranieri juga kalau nggak salah. Betul. Nah, itu muncul itu saya zaman-zaman suka tuh, karena saya suka Chelsea, akhirnya saya Chelsea terus pokoknya. Terus waktu itu Madrid juga lagi bagus-bagusnya sih, jadi memang saya jatuh cinta ya
sama dua tim itu kan. Nah, ini sama dengan ya teman-teman yang mendukung lain ya. Ada juga waktu AS Roma bangkit dia juara kan. Ya. Banyak juga Romanisti yang ada di Indonesia ini banyak gitu kan. Jadi itu. Nah, kalau ditanya tadi saya pasti kembali lagi ke Atletico ya. Atletico Madrid. Pak. Kenapa saya pegang Atletico? Yang pertama karena City menyebalkan. Yang kedua, saya menyukai Atletico. Menyukai dalam artian begini. Diego Simeone ini kan tipikal pelatih yang agak-agak dalam tanda kutip nakal ya. Nakal kenapa? Nakal lah, maksudnya ya waktu dia jadi pemain dia juga nakal. Ya kan? Nakal itu dalam artian nakal gimana maksudnya? Nah kan, ya, kalau sebagai pelatih nakal kayak gimana maksudnya? Kalau dulu terkenal Diego Simeone itu dirty player. Dia selalu melakukan misalnya ya pelanggaran. Dan yang paling fenomenal waktu dia insiden dia dengan David Beckham di Piala Dunia sampai Beckham itu dikena kartu merah itu kan. Nah ini juga ya itu akhirnya nurun ke tangannya waktu melatih lah ya istilahnya. Ya itu karakter itu pasti nggak akan hilang ya, nggak akan hilang. Memang terbawa usia itu pasti lama-lama akan menurun lah, tensi temeramennya ini akan menurun, tapi karakter itu tetap saja gitu kan. Nah, tapi di luar itu Simeone ini ibarat seorang pelatih yang punya mata dan dan telinga yang hebat. Dia bisa melihat potensi pemain muda yang akan menjadi bintang. Dulu siapa sih yang membayangkan seorang Antoine Griezmann menjadi superstar sepak bola. Sekarang agak tapi dia matang dulu di Atletico. Salah kan? Sendiri pindah dari Atletico Madrid. Ya kan? Coba tidak pindah Anda tidak akan seperti sekarang. Dan itu karakternya Atletico tim ini adalah selalu melahirkan pemain-pemain bintang terutama di striker. Iya. Pertama, saya ingat banget Fernando Torres. Yang kedua Argentina Aguero juga, itu lama di Atletico, ya kan? Kemudian Diego Costa. Wah, Diego Costa begitu bagus di Atletico, diambil Mourinho di Chelsea dan juara waktu itu Premier League ya. Terus yang berikutnya mungkin muncul Griezmann. Ya kan? Iya. Nah, inilah yang saya suka dengan itu seperti Simeone ini. Proses itu mungkin karena Pak Bung Ananto ini suka sama proses. Betul, ya. Makanya mendukung Atletico Madrid supaya menang. Dan Atletico itu tidak jor-joran ya dalam membeli pemain. Cuma ya satu pemain yang dia beli dengan harga mahal itu Joao Felix. Dia dibeli 100 juta pound kalau nggak salah, kalau dinominalkan di rupiah itu sekitar 2 triliun atau berapa itu. Tapi kan itu karena dia Atletico baru udah untung dari penjualan pemain yang lain-lain. Ya, tapi karena dia talented, dia masih muda kan. Waktu itu dia dibilang the new-nya Cristiano Ronaldo dari Portugal kan, makanya diambil gitu. Dan Atletico ini memenangi persaingan antara Barcelona, Atletico, kemudian satunya lagi Madrid yang juga mengincar Felix, bahkan MU pun juga mengincar Felix waktu itu. Tapi akhirnya milih Atletico karena kontrak transfernya nilainya besar kan, pasti. Nah ini the money is important. Ya itulah namanya sepak bola. Ya, bola sekarang memang gitu sih, mau nggak mau lah. Dan saat menyusun tim, Simeone ini juga pelatih yang punya 1001 taktik dan strategi. Dalam setiap pertandingan, taktik dan strategi ini selalu berubah-ubah tergantung siapa lawan yang dihadapi. Dan jangan salah, nanti lawannya akan dihadapi MCT. Pelatihnya Pep Guardiola. Pep itu bukan seseorang yang asing bagi Simeone, ya kan? Sering banget ketemu. Dan Atletico lawan Barcelona juga sering mengalahkan Barcelona. Iya. Barcelona juga sering mati kutu lawan Atletico, ya kan? Sama Madrid ini juga sering mati kutu dengan Atletico. Nah, jadi seimbang sebenarnya. Kalau dulu saya pernah bilang sama Bung Rian,
Simeone ini adalah antitesisnya dari Guardiola dan Madrid gitu kan. Nah, Guardiola pasti bisa dipastikan dia tidak akan mengubah gaya bermain. Gaya bermainnya kalau sama. Dari taktiknya Manchester City sekarang berarti sama-sama aja lah kayak Guardiola zaman-zaman dulu. Sama, semuanya sama. Jadi Guardiola gini begini, dia memainkan sepak bola yang sangat strict. Strict dalam artian begini, setiap pemain dituntut untuk posisinya seperti ini, cara mainnya seperti ini, cara merebut bolanya seperti ini. Bagaimana kalau kehilangan bola itu, apa yang dilakukan pertama? Kalau MCT itu kehilangan bola, yang dilakukan pertama apa? Technical foul. Technical foul apa? Pelanggaran pun nggak masalah gitu kan. Yang penting bola dapat lagi. Yang penting bola dapat lagi. Yang karena kedua, dikuasain terus. Ya, bola bagaimana caranya agar bola ini terus dipegang, dikuasai. Makanya Pep Guardiola itu rata-rata ball positionnya selalu tinggi. Pasti sangat tinggi karena dia menganggap bahwa tim yang berpeluang menang adalah tim yang megang bola. Apapun bagaimana caranya dia pasti akan melakukan permainan seperti itu. Dan pemainnya itu tidak akan berani melawan instruksi dari Guardiola. Nah, tinggal sekarang penentuan pemainnya aja siapa yang akan main. Nah, ini di City ini luar biasa. Kedalaman skuadnya ini luar biasa. Mau cadangan mau utama itu sama saja. Sama-sama ngeri. Kalau diturunkan pun semuanya siap. Nah, tinggal kalau misalnya skemanya ini sudah bagus, sudah jalan, kalau ternyata hasil akhirnya belum ketemu, kan tinggal ganti pemain aja kan, ganti pemain untuk nambah itu. Kalau sistemnya nggak jalan, berarti pemainnya yang bermasalah, tinggal ganti aja gitu kan. Untuk ngelawan Manchester City yang seperti itu, Atletico Madrid harus gimana? Ya sebenarnya biarpun siapa namanya? Suarez lagi keren-kerennya juga sih. Saya nggak tahu besok bakal main apa enggak. Kita juga nggak tahu ya karena di beberapa pertandingan juga jarang diturunkan Suarez ini kan. Nah mungkin dia juga. Tapi biasanya dia datang untuk nolong sih. Iya. Entah kenapa waktu dia. Ya ada aja lah momennya dia tuh kadang-kadang Suarez itu. Kalau saya besok pasti akan lebih berhati-hati ya. Simeone dia akan lebih berhati-hati dan dia pasti akan mencoba bermain dengan menunggu MCT ini masuk. Karena ini main leg pertama di kandangnya Manchester City. Manchester City pasti dia akan tahan. Dan yang setelah lini belakang ini stabil, lini tengah stabil, dia pasti akan coba untuk counter. Counternya caranya seperti apa? Pasti dia akan mencoba meletakkan bola di belakang garis pertahanannya MCT. Dia akan sulit kalau misalnya dia harus head to head main 1-2 itu akan sulit. Nah di sini perannya Joe Felix. Felix ini masih muda, dia kenceng juga kan. Ganteng juga. Ya nggak tahu kalau itu saya lakukan. Itu ya. Tapi kalau misalnya Atletico Madrid akhirnya bisa bisa lolos lah ya setidaknya. Betul. Berarti Atletico Madrid ini pembunuh tim Manchester. Bisa jadi. Iya karena kan kemarin kan nyingkirin dua Manchester selesai semua sama Atletico Madrid. Iya. Ya. Nanti Atletico Madrid selesainya sama Real Madrid. Sebenarnya saya tidak menampik kalau pekerjaan Guardiola ini sangat sempurna dia bisa. Dia luar biasa menurut saya. Dan dia pelatih yang berproses juga. Cuma berprosesnya dia dengan Simeone ini beda. Kalau berprosesnya si Guardiola karena dia didukung oleh finansial yang luar biasa. Iya, dia di Barcelona waktu itu lagi betul di Bayern juga itu. Ya, Bayern Munchen mah emang klub kayanya Jerman. Makanya dia mau ke Inggris juga mau ambil pemain siapa pasti oke semua kan karena finansial juga nggak masalah ini. Nah, yang jadi problem di tim-tim lain selain MCT dan mungkin Chelsea dan mungkin PSG ya, itu kan karena finansial kan. Finansialnya mereka kan pasti berpikir kan. Apalagi konsepnya Atletico ini pasti nggak akan mengikuti gayanya MCT, Madrid atau yang lain itu. Dan jangan salah Yan, meskipun Guardiola sekarang sebagai top manager in the world ya,
Tapi jangan salah, kemarin Simeone baru saja menandatangani kontrak baru dengan Atletico Madrid. Dan berarti mimpi kita untuk melihat Diego Simeone di Liga Inggris sulit juga. Manchester United sih harusnya sih karena begini, gaji baru yang dia terima di kontrak barunya ini itu gabungan gajinya Klopp dengan gajinya Guardiola selama 1 bulan. Luar biasa besar. Jadi sekarang intinya tuh Atletico Madrid tuh nggak mau kehilangan si Diego Simeone. Pasti. Dan ini pasti secara psikologi. Sekarang Simeone itu sudah tenang kan. Dia nggak mikir macam-macam lah. Dia sudah dihargai begitu luar biasa. Dia adalah pelatih dengan bayaran termahal di dunia sekarang. Diego Simeone. Gila sih. Ya. Wah, kalau gitu sih saya juga sih mungkin berharapnya Atletico Madrid yang lolos. Kalau dilihat nih ya, dari 2 pertandingan sebelumnya 8 besar nih ya. 8 besar nih. Kalau pilihan saya nih ya, yang akan masuk 4 besar adalah ini mah harapan saya aja ya. Nah, kalau harapan saya sih Benfica, ya kan? Atletico Madrid, Villarreal sama Madrid. 4 besar. Berarti Madrid ini dikepung oleh tim-tim yang semenjana maksudnya. Ya, nakal juga caranya. Kan cuma harapan karena di atas kertas misalnya beneran loh ya 4 besar itu di atas kertas kan Madrid juara banget kalau di atas kertas. Ya, pasti. Kalau menurut Bung Ananto 4 besar siapa dibandingkan dia kalau udah ngelihat 8 besar ini? Kalau ini dari prediksi Iya, prediksi ya. Ya masalahnya saya juga tadi prediksi. Ya. Coba yang pertama nih ya. Benfica Liverpool yang lolos siapa? Benfica Liverpool yang lolos. Yang lolos saya tetap pegang Liverpool. Ya. Manchester City Madrid saya pegang Manchester City Atletico. Iya maksudnya jangan salah ya. Nanti kamu diprotes oleh pendukungnya Madrid. Sama Madrid. Manchester Atletico. Saya tetap pegang Atletico ya. Villarreal Bayern. Tetap pegang Bayern. Chelsea dong. Iya sih, Chelsea Madrid sebenarnya seru sebenarnya. Tapi kalau disuruh milih apa, misalnya kan sekarang saya suka dua-duanya gitu. Tapi kalau disuruh milih, tetap Madrid sih. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Ya karena itu kamu lebih suka Madrid dibanding Chelsea, ya kan? Kalau saya melihat begini ya, kalau saya melihat kondisi sekarang, ya kan? Kondisi sekarang bukan Chelsea, justru Chelsea sekarang lagi terseok-seok maksudnya. Bukan terseok-seok. Tapi itu kan ini apa namanya dari luar, mungkin istilahnya sanksi dan lain-lain. Nah, itu kan cuma mentality kan. Mentalitinya seperti itu. Tapi terus? Ya kalau Chelsea itu kan cuma masalah eksternal aja ya. Yang macam apa dari sisi finansial mereka oke-oke saja kan. Nggak ada masalah, cuma mentalitinya juga nggak terlalu bermasalah. Yang jadi masalah kan cuma karena di luaran aja, karena sekarang Rusia sedang perang dengan Ukraina kan. Nah kalau dari sisi pemain saya pikir nggak masalah. Mungkin pemain sekarang berpikir, udahlah saya selesaikan kontrak musim ini dengan Chelsea gitu kan. Yang penting sekarang Chelsea bisa lolos nih ke final kan, ya kan. Nanti setelahnya ya terserah. Seperti apa kita nggak tahu gitu kan. Pasti pikirnya dia seperti itu. Jadi setelah apa namanya Manchester City Atletico Madrid ini lebih milih Atletico Madrid lah ya kalau bukan Anto. Kalau saya lebih cenderung ke Atletico. Berarti saya Atletico. Saya juga sih lihat Atletico. Nah makanya nanti kita akan ngebahas lagi setelah leg pertama terjadi. Boleh, kita akan review. Karena ini prediksi. Karena ini prediksi. Ini seru banget sebenarnya ini. Nanti kita juga akan prediksi pertandingan yang lain. Jadi tetap subscribe, nge-share Radha Jogja Podcast channel ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel Radha Jogja channel juga. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast Main Bola berikutnya. Dan ingat, ini hanyalah prediksi. Kita bisa salah, bisa benar. Kalau salah pun nggak apa-apa, karena kita bukan dukun. Oke. Sampai jumpa di podcast Main Bola berikutnya. Salam olahraga. Dadah.